Selamat datang kembali di channel Dapur Nona Tata. Video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat roti sisir yang super duper lembut. Ini bakalan tahan lama banget tanpa diulen lama dan tanpa mixer. Tuh bisa dilihat. Sebelum nonton jangan lupa subscribe, like, komen Dapur Nona Tata supaya bisa berkembang ya. Jadi bahan-bahan yang kita gunain 25 sendok makan tepung terigu cakra kembar atau protein tinggi. Takaran per sendoknya adalah seperti ini ya. Dapur Nona Tata menggunakan sendok makan yang biasa untuk kita makan pakai nasi. Kita masukin 25 sendok makan atau setara dengan 1 gelas belimbing atau 250 gram. Ini dia bahan paling pentingnya, yaitu ragi instan. Tanpa ragi roti tidak akan mengembang ya. Kita masukin setengah bungkus atau 1 sendok teh atau 5 gram. Kita aduk rata terlebih dahulu menggunakan sendok. Kemudian untuk mengaktifkan raginya kita menggunakan gula. Kita pakai gula sebanyak 3 sendok makan atau 30 gram. Nah, setelah ini kita langsung aja aduk kembali sampai lumayan tercampur rata. Bahan opsionalnya supaya lebih lembut, masukin 2 butir kuning telur. Kita pakai kuningnya aja. Tapi kalau teman-teman nggak mau menggunainnya, bisa kalian skip atau kalian lewati bahan ini. Kita aduk rata kembali secara melingkar seperti ini. Step selanjutnya masukin 120 sampai 140 ml susu cair hangat atau air hangat. Ini ditakar sesuai tepung masing-masing. Setiap adonan tepung bisa saja berbeda-beda, jadi kita masukinnya sedikit demi sedikit. Patokannya adalah mulai dari 120 ml atau 12 sendok makan. Kita aduk sampai rata. Ini bagian tengahnya sudah cukup lembab, jadi saya tidak menambahkan air kembali. Kita aduk saja sampai rata, tapi kalau benar-benar masih kering, kita bisa tambahkan sedikit lagi ya teman-teman. Gak usah khawatir, asal kita tidak menambahkan banyak tepung, hasilnya tetap lembut dan enak banget. Setelah saya cuci tangan saya dengan bersih, saya akan lanjut menggunakan tangan untuk mengulennya supaya lebih gampang. Kita ulen sampai setengah kalis dulu. Adonannya dipijat-pijat seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan udah pasti nggak perlu nambahin tepung lagi ataupun air. Uleni seperti ini ya. Awal-awal bakal terasa lengket, tapi lama-kelamaan tidak lagi kok. Kalau udah hampir tercampur rata seperti itu, masukin bahan terakhir, yaitu margarin atau butter secukupnya atau setara dengan 30 gram atau 2 sendok makan. Lanjut lagi kita aduk atau uleni sampai kalis elastis. Saya lanjut ulen menggunakan tangan ya. Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih. Setelah kita tambahkan margarin, tekstur adonannya lebih lembut dan tidak begitu lengket. Uleninya bisa sambil dibanting-banting atau diuleni seperti ini. Uleni saja sekitar 2-5 menit atau sesuai selera. Saya uleni menggunakan tangan hingga kalis seperti ini. Ini memakan waktu 2-5 menit. Bisa lihat adonannya lebih lentur ya, walaupun tidak terlalu lentur seperti pakai mixer, tapi ini udah bagus banget.
nggak gampang sobek, kalis elastis. Nah, setelah gini kita udah bisa bulatin adonannya, udah bisa kalian bentuk-bentuk. Sekarang kita akan timbang adonannya. Kira-kira adonan yang tadi kita adon adalah sebanyak 600 gram atau 595 gram. Jadinya banyak banget. Sekarang langsung aja kita bentuk-bentuk di meja kerja atau bidang datar. Kita langsung aja pindahin ke bidang datar ataupun baking paper anti lengket seperti ini. Bisa lihat ya, tekstur rotinya itu bagus banget. Ini pasti bakalan menunjukkan kalau rotinya bakal lembut banget sampai beberapa hari. Kita timbang per 30 gram atau 25 gram. Kalau mau lebih besar juga boleh. Kira-kira adonan per 35 gram adalah seperti ini. Kemudian kita akan cubit-cubit adonannya hingga menjadi bulat. Bisa juga kalian rounding menjadi seperti ini. Lakukan sampai adonannya habis. Saya susun adonannya di loyang seperti ini. Nah, udah jadi nih teman-teman, udah saya bulat-bulatin semua. Masing-masing hampir sama semua ukurannya. Kemudian kita akan sisir semua adonannya. Selanjutnya, kita siapkan satu buah adonan yang udah kita bentuk di wadah anti lengket seperti ini. Kemudian, untuk optional, kalian bisa menggunakan botol yang udah diisi air seperti ini untuk mengganti rolling pin. Ini udah saya ketatin, udah disegel. Tapi kalau kalian punya rolling pin juga boleh ya, kita gilas. Mungkin memang sedikit lengket karena ini kan plastik botolnya, tapi nggak apa-apa, ini cuma bahan opsional buat teman-teman yang nggak punya. Nah, kita gilas kira-kira menjadi seperti ini, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Kemudian kalian bisa siapkan wadah atau loyang khusus roti sobek atau khusus roti sisir atau loyang brownies seperti ini. Saya menggunakan 20 atau 30 kali 10 atau 30 kali 7 juga boleh ya. Saya gunakan loyang brownies karena tidak punya loyang roti sisir. Kita alasi dengan baking paper. Kemudian untuk rotinya ini kita akan cubit atau dibentuk hingga menjadi seperti ini. Kita tekan bagian ujungnya. Hingga rapat ya, tapi bagian tengahnya jangan kita tekan, cukup bagian ujungnya saja. Kita buat hingga menjadi seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, udah bisa deh kita sisir ke loyang satu-satu. Bisa juga kalian lebar-lebarkan seperti ini. Untuk loyangnya juga bisa kalian oles tipis-tipis menggunakan margarin. Kemudian kita akan lebarkan sedikit dan kita susun satu persatu seperti ini. Lanjutkan sampai habis. Nah, ini belahan terakhir, masih ada sisa adonan. Nanti saya akan buat roti manis. Kalau udah sempit kayak gini, bisa kalian tekan pelan-pelan dan kalian isi. Nah, udah jadi. Lumayan rapi ya untuk pemula. Untuk pinggiran loyangnya saya oles menggunakan margarin tipis-tipis. Selanjutnya akan kita tutup menggunakan serbet bersih sampai setengah jam atau 45 menit atau sampai mengembang
tinggi atau 2 kali lipat ya. Usahakan di ruangan yang hangat supaya cepat prosesnya. Ini setelah 30-45 menit, sesuai suhu ruangan kalian akan mengembang 2-3 kali lipat seperti ini ya. Teman-teman, loyangnya lumayan tinggi juga. Sekarang akan kita panggang di oven yang udah kita panaskan sebelumnya. Panaskan oven di suhu 150-170 derajat, api atas bawah selama lebih kurang 10-15 menit. Setelah udah kalian panasin, kalian oven deh. Kalian oven selama 15-20 menit atau sesuai oven masing-masing ya. Setelah 15 menit atau 20 menit, kita akan cek ovennya. Nah, dia meninggi banget sampai berkali-kali lipat. Sekarang langsung aja kita keluarkan ya. Warnanya tidak gosong. Dan sekarang langsung aja kita angkat. Tuh, cakep banget. Itu adalah roti yang saya buat. Dalam keadaan panas, kita oles menggunakan butter atau margarin. Bisa diganti menggunakan butter dan madu. Ini fungsinya agar mengkilap permukaannya, jadi tidak kering juga. Saat dingin dia bakal menjadi lembut banget dan tetap mengkilap. Olesin margarinnya secukupnya aja supaya tidak terlalu berminyak. Ini udah boleh langsung kalian keluarkan ya, dan kalian dinginkan deh. Kalau udah kita oleskan, kita langsung aja keluarin dari loyang ke baking paper. Nah, hasilnya bagus banget. Tinggal kita sobek aja bagian belakangnya. Kalau udah kita keluarkan loyang, udah boleh ya kita sobek. Pasti pada penasaran banget ya seratnya gimana. Ini masih hangat banget. Seratnya bagus banget. Setelah itu rotinya udah bisa kita oles tipis-tipis menggunakan margarin atau butter, ataupun kalian bisa juga taburin dengan gula. Gula pasir aja udah enak kok, kayak roti semir jadul. Ini karena masih hangat jadi menteganya meleleh ya. Tapi kalau teman-teman maunya makan pas dingin juga boleh. Bebas aja semuanya. Jadi terima kasih sudah menonton video dari Dapur Nona Tata. Sekarang saya akan belah ya teman-teman. Selamat menikmati. Seratnya bagus banget, lembut banget. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dapur Nona Tata supaya bisa berkembang ke depannya.